Vivi memang harusnya ireng. Masa sih? Oke. Balik lagi. Gini cerama cerita para nakama bareng gua Steve dan Imsa yang copot deh Cina. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini ada angin apa nih Oktra tiba-tiba cosplay jadi Imsama nih. Enggak, ini loh, Anda tidak suka saya pakai peci? Oh enggak, bukan begitu. Halo, bukan begitu, bukan begitu. Kali ini kita mau bahas soal One Piece live action season 2 yang lagi rame kok ya. Yang lagi rame dibicarakan di mana-mana nih. Tapi sebelum kita mulai tentunya seperti biasa jangan lupa di like and subscribe buat channel Upstation Media ini. Dan kalau kalian mau cari berita atau informasi seputar dunia gaming, esports, animanga, film, dan geek stuff lainnya ada di websitenya Upstation dan sosial medianya Upstation Media juga. Betul. Oke, nah sama kita udah mau balikin lagi nih Tra, segmen yang udah lama hilang. Yaitu baca komen. Oke. Kita baca komen dari episode yang mana nih kok? Dari yang Kurohige. Karena kita waktu itu belum sempat baca yang Kurohige, jadi kita bacain dulu nih. Oke, silakan ditampilkan oleh admin. Oke. Nah, ini Bang Rian kan? Iya, ini Rian nih. Dari Rian. Yang kemarin minggu episode terakhir kita undang ke sini ke ceramah nih. Oke, dari Rian Kun 10. Jolly Roger Shanks bukan bekas luka, itu seperti rambut warna merah yang terurai karena Jolly Roger Kagami sudah ada. Ya. Benar sekali, ini emang teorinya dari Rian juga waktu kita udah ngobrol sama dia memang mantep-mantep. Jadi memang benar sih, kemungkinan besar memang Jolly Rogernya Shanks itu bukan bekas luka sih. Karena emang dulu sebelum zamannya dia dapat luka dari si Kurohige emang udah ada. Udah ada. Gitu. Dan itu terlalu aneh kan, merah ya 3. Kayak Oktra bilang, jadi itu lebih mirip sama garis di Raksasa Elbaf. Betul, kayak Raja Harald yang sama di Raja Harald, si ini ya. Replay. Bener banget. Oke, next. Iqbal Muhammad 2641. Wih, ada logo YouTube-nya dia. Wow. Kurohige kecil tidak tidur, sesimpel dia memendam dendam. Struktur tubuh unik menurut Marco. Itu karena dia ras unik aja sih. Berarti ada menurut Iqbal ada ras lain lagi ya yang ras belum yang ketahuan gitu. Atau mungkin Marco nyebutin ras yang mungkin memang udah ada, mungkin dia bilang Bakenir kali atau apa, kita nggak tahu kan. Struktur tubuhnya aneh doang, Marco cuma bilang kayak gitu. Tapi dia nggak nyebut memang itu strukturnya ras apa. Kan Lunarian juga aneh, bisa keluar api di punggung gitu-gitu kan. Bener. Dan kalau dia nggak tidur karena memendam dendam sama siapa ya kira-kira? Dendam sama Sebek ke Imsama atau ke siapa? Nah itu dia yang jadi pertanyaan guys. Oke, nextnya dari Work Arya. Tambahan teori tentang kemungkinan mythical Zoan model Kraken di bawah. Kraken dikenal memiliki daya tahan fisik dan daya hancur luar biasa yang cocok sama gura-gura Nomi. Menarik. Ya bener sih, ini menarik sih. Karena seperti yang kita bilang ini, dan ini kita lupa ditambahin juga di video, kalau ada kemungkinan Sebek ini semacam bukan Sebek, Kurohige. Tepatnya dia semacam gurita. Karena seperti yang kita ketahui, gurita itu punya 3 jantung, dan itu kan si Kurohige selalu ada lambangnya 3 kan, identik dengan 3, ada 3 tengkorak, bawa 3 pistol, jenggotnya belah 3 gitu kan. Dan gurita itu yang menarik, dia punya 9 otak. Tersebar di masing-masing lengannya, dan jadi itu bisa jadi alasan masing-masing lengannya. Masing-masing lengan sama 1 di kepalanya gitu. Lengannya kan 8, 1 di kepala, jadi total 9 itu otaknya. Gitu. Jadi itu make sense sama teori yang kenapa si Kurohige kalau kena pukul sakit banget. Gitu. Selain efek dari Yami Nomi 9 kali lipat. Iya, itu dia. Bayangin otak pusat saraf gitu kan, begitu sakit itu kan ini dari saraf kan, gitu yang bikin rasa sakit. Nah makanya ini otaknya 9, ya sakitnya bisa dibilang 9 kali lipat guys. Gitu mungkin ya. Oke, nextnya terakhir nih dari Bowfir 666. No. Bagi adalah keturunan Nefertari dibagi, rambutnya warna biru kayak Vivi. Ya benar. Saya juga punya teori kayak gitu kemarin. Cuma dibantah sama Koko ini. Katanya bukan. Benar. Nefertari bagi harusnya. Bagi. Ya bisa, tapi kan lebih prominent yang sekarang tuh
anaknya Sebek. Oke. Buggy itu anaknya Sebek. Jadi mungkin bukan Nefertari tapi Rox the Buggy. Nah, siapa tahu Sebek dan juga Nefertari dia Lily saling ini gitu iya ya. bener. Beda zaman dong. Bener. Oh iya bener juga. Tapi ya mungkin sama keturunannya kali Bisa ya. jadi. Sama mungkin Raja nyokapnya Cobra Cobra sama Sebek punya Buggy. Waduh, kok jadi pelangi nih dilihat-lihat nih. Enggak. Oke, tapi ya mungkin karena kita memang masih belum tahu sampai sekarang karena Oda juga kelihatannya masih menyimpan rahasia besar nih buat Buggy gitu kan. Seperti yang kita bilang juga di shorts kita. Siapa tahu dia titisan Joy Boy yang sesungguhnya. Saya nggak setuju sih kalau itu sih, nggak mau saya. Karena makhluk Anda yang aja membawa saya ikut-ikutan. Nggak, itu teori konyol guys, teori konyol. Kalau yang di shorts itu cuma yang konyol-konyol. Oke. Nah, kita sekarang langsung masuk aja ke pokok bahasan kita, yaitu One Piece live action yang season keduanya. Mereka syutingnya kayaknya back to back sih, dari season 2 langsung season 3. Gitu. Tapi ada satu hal yang aku notice dari trailer ya. Apa tuh, Tra? Nggak semuanya yang dari anime itu harus dijadiin live action. Serem. Benar. Nggak semuanya sih, makanya. Kayak Chopper, Contohnya Labun Chopper, tadi. Iya. Jadinya nggak selucu di anime atau di manga. Bener. Karena terlalu real. Bener. Dan ini kemarin tadi di trailer juga nggak ditampilin Choppernya, padahal kemarin ya, kan di awal ada ya ada. di arc-nya. Mungkin mereka lagi di rework biar Choppernya nggak semenyeramkan itu. Betul, karena betul. itu concern dari fans banget tuh. Iya. Gitu. Salah satunya aku juga. Nah, dari teaser ini, dari trailer ini, dari trailer ini bisa kita lihat dan kemungkinan karakter-karakter yang udah ada di situ, tapi kemungkinan akan ada itu kemungkinan kayak Dashbone, kayak Bon Clay loh harusnya. Nah, Bonchan harusnya kelihatan kan? Gak juga, karena gini. Belum sampai Alabasta ya. Karena gini, yang udah dikonfirmasi itu arc-nya adalah arc Lockdown, terus Whiskey Peak, Little Garden, sama Drum Island. Setahu gua yang udah dikonfirmasi itu. Jadi memang belum sampai ke Alabastanya, guys. Gitu. Twin Cape juga termasuk, yang tadi yang Labun itu kan termasuk sama abis Lockdown harusnya Twin Cape dulu. Berarti ada baru ini Whiskey dong, Peak. ada Crocus. Crocus pasti ada. Benar. Jadi ini kita tampilin beberapa cast yang udah dikonfirmasi nih sama Netflix di season 2 ini. Langsung aja. Nah, ini dari Igaram, Yonda Thomas. Oke lah, ini jadi Negro, bla bla bla. Ini James Hiroki Liao, Ippon Matsu ini yang penjual pedang yang ngejual ke Zoro di Lockdown. Tapi mukanya serius banget di sini. Shibashiri sama Sandai kita. Iya. Ini ada Golden Week juga di Little Garden. Oke, next. Chess ini dari Drum Kingdom sama Kumarimo. Oke, next juga masih. Nah, ini Miss Wednesday alias Vivi. Jadi mungkin di sini masih sebagai Miss Wednesday, belum Vivi. Dia baru jadi Vivi tuh kan emang di akhir arc Whiskey Peak, begitu masuk ke Little Garden sama Drum Kingdom gitu, Carita Chandran. Oke, ini nanti kita bahas lebih lanjut soal itu. Ini yang jadi Nefertari Cobra juga, tapi ya udah ada Nefertari Cobra ya. Harusnya mungkin di flashback, soalnya kalau nggak salah Vivi memang sempat cerita waktu pas di Whiskey Peak yang bikin si kru Mugiwaranya mau nolongin dia gitu kan, dia cerita sedikit soal kerajaan Alabastanya. Mungkin disitulah Nefertari Cobra ini muncul gitu. Next Dokter Kureha udah pasti karena ini sampai Drum Kingdom. Kitty Segal, terus Dokter Hiruruk juga pasti. Namanya mirip ya, Dokter Harelik jadi Dokter Hiruruk. Harelik untuk Hiriluk. Itu enggak dokter ya. Iya, Mark Harelik jadi dokter Hiriluk. Oke, next. Nah, ini Mr. Nine, partnernya si Vivi. Daniel Lasker, ini juga Mr. Five, Cameron Johnson, ini si Upil. Ini juga Miss Valentine yang bisa ngubah berat badan. Nama Mr. Trina, ini aktornya lumayan terkenal sebenarnya, David Dastmalchian ini. Dia ada di Suicide Squad jadi Polka Dot Man, ada juga di Ant-Man. Jadi udah dia sering banget lah main film. Belakangan juga kalau nggak salah ada filmnya Late Night Show apa gitu, Late Night apa, gue lupa judulnya. Pokoknya ini paling terkenal di antara ini semua. Ini yang jadi Dory, Werner Coaster sama Brandon Murray yang tadi jadi Brogy, keren banget ya. Brogy-nya kayak beneran. Brogy-nya kayak beneran. Iya, kayak asli gitu, raksasa gede banget. Nggak inilah CGI-nya nggak main-main. Oke. Terus tadi ada Crocus tentunya, karena tadi kita lihat ada Labun, ini Clive Russell yang memerankan Crocus. Gue penasaran sih nanti jadi gimana. Callum Care yang jadi Smoker, bener. Ini cocok sih dari yang tadi kita lihat. Iya. Oke, terus next ada Julia Rewalt yang jadi Tashigi. Nah, Kuina bukan?
Iya, cloningannya Kuina. Nggak, tapi agak beda sama yang mainin Kuina di season 1 ya, kalau kita lihat mukanya sebenarnya. Sementara kalau yang kita tahu kan Tashigi sama Kuina ini kayak pinang dibelah kampak gitu ya. Bener-bener persis, harusnya nggak semirip ini, malah lebih cakep sih sebenarnya daripada yang jadi Kuina. Oke, next. Nah ini yang jadi Wapol, Rob Coletti, rasanya sih cocok-cocok aja ya. Badannya gede gitu kan. Next, ya ini yang jadi Dalton Taikyo. Iya ya, ini keren sih. Kayaknya cocok gitu dengan mukanya yang kotak, badannya gede gitu, keker kayaknya. Oke, next. Nah ini Joe Manganiello yang jadi Mr. Zero alias Crocodile dan Lera Abova yang jadi Miss All Sunday. Bisa si Buridana. Iyo. Gitu. Oh, terakhir ini Rigo Sanchez jadi Dragon ini nggak tahu ya, karena perannya memang muncul di Lockdown tapi memang sampai sekarang masih belum kelihatan gerak-geriknya. Bahkan di manga pun sampai di Elbaf masih belum ngapa-ngapain ini Dragon. AFK terus. AFK berapa ribu chapter ya? Di carry terus sama Sabo kayaknya. Berapa ribu chapter dia AFK terus. Nah tapi tadi menarik sih Joe Manganiello sebagai Mr. Zero. Soalnya Joe Manganiello ini yang gue tahu dia kan emang bodybuilder, aktor. Ya dia ininya lumayan jadi. Dia tuh jadi Deathstroke juga di ini, di apa namanya, Justice League. Yang jadi Deathstroke itu Deadpoolnya DC. Iya. Itu dia yang jadi ininya, yang pemerannya gitu. Badannya memang jadi sih. Lera Abova. Jadi kayaknya harusnya cocok sih badannya. Kenapa nggak ini Arnold Schwarzenegger? Nggak bisa, kalau itu udah terlalu tua. Nanti harus pakai CGI buat bikin muda. Iya, nggak bisa ya. Dan Arnold kan sebenarnya aktingnya nggak sebagus itu, dia lebih cocok buat action. Cocok kan Sylvester Stallone. Itu juga sama. Udah tua-tua, kenapa tua-tua semua yang saya sebut berarti kalau gitu? Waduh, ketahuan nih umurnya nih Tra. Iya. Aktor action zaman dulu semua tuh. Nah, nih dari trailernya tadi ada beberapa sih yang mungkin bisa kita bahas. Yang pertama tentunya di trailer itu kan sebenarnya nggak semua yang tadi kita sebutin muncul. Sebenarnya yang muncul cuma 4 karakter ini. Yang kita lihat nih. Berarti gue potong. Berarti belum ada S ya? Belum, makanya kemungkinan besar nggak nyampe di Alabasta itu. Jadi emang tadi karakter-karakter yang disebutin. Karena kan Mr. Crocodile memang ada disebutin di Little Garden pertama kali munculnya. Dia yang telepon itu terus diangkat sama Sanji gitu. Terus kalau Cobra mungkin yang tadi gue bilang, mungkin pas si Vivi cerita soal flashback dia ketemu sama Cobra. Makanya Mr. One, Dust Bones, Mr. Two belum ada karena memang belum ketemu. Iya sih. Seingat gua mereka ketemunya justru emang abis dari Drum Island mau ke Alabasta ketemu Mr. Two. Terus mereka temenan, abis itu baru ganti-ganti muka gitu. Iya, baru ketemu itu nanti lagi. Gimana ya CJ-nya? Nah itu penasaran. Itu dia, makanya nanti mungkin kita bahas di akhir sedikit soal ekspektasi di season 3 gitu. Nah, sekarang kita bahas ininya dulu nih, dari 4 orang yang udah kelihatan di trailer gitu kan. Dari yang tadi kita bacain kan hampir sebagian besar belum muncul di trailernya. Ini udah kelihatan jelas nih, ada Brandon Murray jadi Brogy, Lera Abova jadi Miss All Sunday atau Nico Robin, Callum Kerr jadi Smoker, sama Carita Chandran yang jadi Vivi. Yang paling banyak dibicarakan tentunya Carita Chandran. Oke, kenapa tuh kok? Karena ireng. Mungkin efek cahaya, mungkin situ gelap kok. Mungkin situ gelap. Lagi malam. Kalau kita lihat fotonya yang tadi di Netflix kan lebih terang ya memang ya. Iya. Lebih lumayan cakep juga sebenarnya. Bener. Dan ini gue sejujurnya ya, gue agak heran kenapa fans mempermasalahkan hal ini gitu. Cuman karena dia ireng. Karena sejujurnya Alabasta itu kan negara padang pasir. Betul. Oda juga ngambil inspirasinya tuh dari India. Gitu kan. Alubarna itu kota ngambil inspirasinya dari Taj Mahal. Jadi nggak salah dong. Ya nggak sih? Kalau mereka betul sih. Kalau mereka mau nge-cast orang kulit hitam ya apa masalahnya? Memang bener. Fans atau nakama mungkin udah berpikiran kalau Vivi itu kulit putih karena di anime kulitnya terang. Soalnya di satu sisi Vivi ini waifu banyak publik juga ya. Salah satu nakama yang jadi waifu para waifunya para nakama lah gitu. Nakama gitu kan. Terus di situ di komik digambarkan putih. Maksudnya berbanding terbalik sama yang Robin yang juga Robin yang awalnya ireng gitu ya. Sekarang malah terang menderang. Malah kebalikannya Vivi gitu. Apa nggak ketuker nih case-nya kan? Ya. Banyak yang bilang seperti itu. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya ya di kolom SBS Oda pernah bilang kalau Robin itu nationality-nya Rusian.
Ya benar. Makanya nggak wajar kalau dia kulitnya lebih putih gitu. Jadi Benar. irang itu mungkin ya karena dia lama di Alabasta jadi kebakar, mungkin jadi gelap gitu Bisa kan. jadi. Kalau Vivi ya memang harusnya penduduk Alabasta itu berkulit gelap. Nih, kita lihat nih ada contohnya nih, Alubarna itu ngambil dari Taj Mahal banget desainnya. Nih, kita lihat. Nah, kan persis banget kan? Ini istana Alubarna yang di Alabasta sama Taj Mahal. Sama-sama punya kubah 3, ya mungkin kalau di yang asli Taj Mahal 1 lebih gede, 2 lagi kecil, tapi sisanya sih mirip gitu, kotak-kotaknya, ininya segala macem gitu. Iya, seperti yang kita tahu Oda tuh suka ini ya, ngambil referensi-referensi dari dunia Dari nyata dunia ya. nyata, bener. Dan gak cuman ini Alabasta, yang lain juga ada ngambil dari Mesir. Nextnya, nah ini Casino Rain Base itu yang ngambil dari piramida. Jelas ini sih nggak perlu dipertanyakan lagi, bentuk kayak gitu cuman ada 1 di dunia, ya piramida. Nggak ada lagi yang kayak Biasanya gini, di guys. Indonesia ada loh kok duplikat-duplikatnya gini kok. Candi-candian, tapi kan Iya. beda. Maksudnya kalau itu kan lurus, bener-bener ini piramid tuh nggak kayak candi-candi atau ini lain yang bertingkat atau pokoknya beda lah piramid-piramidnya. Kalau yang di itu khas di Mesir. Terus terakhir ada di Royal Tomb-nya, ini makam rajanya. Ini sama di dunia asli tuh ada ini di Mesir. Tomb of Edfu kalau nggak salah namanya. Makam raja juga di sana. Ya semacam ada Tomb of Horus, dewa sih tepatnya, bukan raja kalau di aslinya gitu, ada makamnya Horus di sini gitu. Dan ini kan persis tuh, persis banget dari style gayanya. Jadi kalau kita lihat juga penduduk orang Mesir emang warna kulitnya apa sih? Kan nggak putih juga gitu kan, sama orang India juga sama. Makanya dia pilih aktor Indian, ya nggak salah sih menurut gua harusnya. Jadi agak aneh aja kalau para nakama seluruh dunia tuh mempertanyakan. Dan yang jelas nih Oda sendiri udah merestui gitu pemilihan casting ini gitu. Dia sendiri kan terlibat langsung di live action dan dia bilang kalau tanpa restunya dia ya dia nggak bisa di cast gitu ininya. Betul. Pemilihan ya udah ini yang milih yang ini nih, yang punya yang nih. punya gitu. Benar. Jadi kalian punya hak apa buat memprotes pilihannya dia yang bikin cerita gitu kan. Orang Inaki Godoy aja dia yang pilih gitu kan. Dan memang cocok ya nggak sih buat yang nonton live action. Benar. Pasti setuju Luffy. Inaki Godoy itu cocok banget buat meranin Luffy. Apalagi pemeran Zoro kan teman-teman. Kalian Makenyu. pasti setuju sekali gitu kan. Karena memang keren juga. Gitu kan. Keren, bener. Gua yang kurangnya dari semua pemeran live action season 1 itu cuman si Usopp, terus terang. Kenapa tuh? Terlalu keren. Oke. Dia terlalu cool buat jadi Usopp. Karena apa ya, Usopp itu harusnya kan lebih pengecut, lebih nggak keren sama sekali. Nah ini mungkin aktornya dulu di season 1 berusaha tampil biar dia lebih keren. Sayangnya itu, padahal kan Usopp memang nggak harus keren. Usopp itu pengecut banget, payah banget, apalagi di season awal gitu. Jadi kayak kurang apa ya, mungkin memang karena live action nggak harus kayak di manga banget, gerakan ininya lah. Tapi kan kalau kita lihat di manga itu Usopp tuh kayak penakut banget, ini banget, kayak nggak seberani itu. Kalau di sini tuh dia nggak kelihatan takutnya gitu, nggak terlalu parah lah. Sama pembohongnya juga nggak terlalu kerasa. Kalau kita lihat di manga kan Usopp dikit-dikit bohong dari zaman dulu di awal, ya nggak sih? Dikit-dikit punya anak buah 8.000 lah. Buset. Punya pokoknya banyak lah ininya, trik-triknya dia gitu. Jadi Usoppnya kurang kerasa. Sejujurnya paling kurang di antara mereka berlima cuman Usopp doang menurut gua. Tapi bukan berarti jelek, sekali lagi udah cukup bagus, cuman masih bisa lebih bagus lagi dibanding yang lain apalagi gitu. Karena Luffy-nya keren banget, Zoro-nya juga kayak tadi dokter bilang keren banget, Sanji sama Nami juga. Semuanya tuh udah keren, tinggal ini doang yang kayak masih 6,5 gitu skornya. Belum dapat 8, yang lain tuh udah 8 ke atas gitu. Kalau Sanji sejujurnya menurut gue juga masih agak kurang sih kalau Sanji ya. Kenapa harusnya gue sebagai pembenci Sanji ya. Asik, sebagai pembenci Sanji. Dia masih bisa dibikin lebih cakep lagi sebenarnya menurutku gitu. Kayak Sanji di sini tuh rambutnya terlalu lepek gitu loh. Gitu. Iya. Harusnya sekeren Makenyu lah gitu minimal biar Makenyu setara. siapa? Ya pemeran Zoro. Oh Zoro, oke. Bentar teman-teman. Kayak kamera saya dari tadi bermasalah mulu, heran saya nih. Sebenarnya ya kalau kita lihat di dunia asli justru kayaknya Sanji sama si Zoro ini ketukar pemerannya. Enggak, masalahnya nih terlalu apa ya? Rahangnya terlalu terlalu apa sih, Sigma. Ya nggak apa-apa, balik lagi ini pilihan Oda ya. Pilihan Oda. Soalnya yang gua tahu ya, si Tess Skyler ini aslinya rambutnya pendek. Oh. Terus si Makenyu. Oh iya bener. Justru Makenyu yang rambutnya kayak Sanji karena rambutnya panjang belah tengah gitu. Tapi nggak mau kok gantengan yang Makenyu udah. Justru ini kan malah
Sanji bisa pakai ini Vino G Bastian. Asik, Vino G Bastian. Bisa. Tapi ya udahlah, ini overall oke lah. Cuman tadi aja Usopp, Jacob Romero sebagai Usopp menurut gue paling ini. Karena di season 1 sebenarnya sisanya cast-nya udah oke. Yang jadi Buggy, Jeff Ward itu oke banget. Yeah. Lucu sama ininya dapet lah gitu. Terus siapa lagi? Mihawk. Arlong juga lumayan oke. Mihawknya sih. Mihawknya season 1 inget kan paling cocok lah gitu dari matanya tajamnya. Yang kocak juga Shanks tuh. Oh iya. Shanksnya terlalu Shanksnya agak gimana gitu. Kucel. Iya. Makanya. Tapi ya overall oke lah gitu maksudnya nggak yang Lakirunya juga anjir. Oh iya. Lakiru. Ben Beckman bukan Lakiru. Ben Beckman yang gemuk. Coba kita cari nih. Ben Beckman One Piece live action season 1. Itu tuh seingat gua gemuk. Oh iya. Iya. Karena jauh lah dari image Ben Beckman yang ada di anime. Ini dia. Ini Ben Beckman dari season 1. Ini salah satu yang banyak diprotes juga. Selain itu Shanks emang banyak yang kecewa tapi masih oke. Ben Beckman yang paling ini, Ben Beckman sama Kuina. Yang orang-orang tuh langsung aduh ini salah cast banget, tapi kalau Ben Beckman terus terang gua setuju sih. Karena jauh banget dari yang di manga atau di animenya gitu. Tapi udahlah. Buat season 1 overall sudah berlalu juga dan overall terbilang oke gitu kan. Nah, sekarang kita bahas yang di season 2 nih, so far yang kita lihat kan. Nah, coba kita tampilkan lagi 4 karakter yang sudah ada di trailernya. Nah, ini dia. Dari keempat karakter ini memang yang paling banyak diperdebatkan memang Carita Chandran ini. Yang karena tadi orang-orang bilang kan ya itu warna kulitnya. Walaupun menurut gue sih nggak terlalu masalah ya. Ireng gitu tetap cakep juga kok, cantik juga. Yang aslinya kayak tadi kita udah lihat yang dia bareng Oda. Soalnya mungkin yang jadi masalah kok kenapa? Kulitnya memang agak gelap ya. Rambutnya masalah biru kok. Ya mungkin karena jadi kontras kali ya, karena rambutnya biru. Iya jadi kayak. Tapi kan jangan dah, ntar takut. Disomasi saya pak. Tapi kan ya apa ya? Tuh coba lihat lagi yang tadi sama Oda ya udah cukup cantik kok sebenarnya orangnya. Cakep. Dan dari gayanya juga di trailer udah cukup menampilkan ini Vivi dengan senjatanya yang peacock slasher itu. Tuh, segini mah oke lah. Segini mah oke. Jadi gua nggak mengerti kenapa para nakama khususnya yang luar negeri memperdebatkan banget seolah-olah ini adalah blackwashing gitu. Karena iya memang sih ada yang namanya Disneyfication kan, dari The Little Mermaid tiba-tiba jadi ireng gitu-gitu kan. Snow White yang harinya putih jadi ini juga. Cuman kalau ini menurut gua nggak mungkin. Oda tuh nggak kena woke agenda woke gitulah. Karena dia yang milih sendiri castnya juga gitu. Maksudnya dia terlibat dalam pemilihan castingnya, dan emang Alabasta secara story juga make sense buat dibikin jadi warna kulitnya lebih gelap. Yang perlu dipertanyakan itu kalau di season 1 paling Nojiko yang jadi ireng juga. Lagi. Itu juga sumpah nggak jelas banget lagi. Tapi sebenarnya Nojiko-nya aslinya hitam juga kan? Nggak tahu. Cuman memang karena bukan saudara kandungnya Nami, jadi bebas-bebas aja, sah-sah aja mau dibikin ireng kayak. Nah ini dia. Nah ini kan sama juga rambutnya biru. Jadi kalian bisa kurang lebih gambarnya seperti nanti ini. Vivi bakal seperti ini. Cuman versi lebih ya. Tapi ini soalnya kayak cowok batu tuh dan keker banget gitu loh. Ya mungkin karena itu juga sih terlalu Nojiko kan cakep aslinya. Ya. Harusnya cakep, nggak kalah cakep sama Nami harusnya. Bener. Cuman kalau Vivi harusnya sih ya karena aktrisnya tadi cantik, harusnya sih lebih cantik dari itu gitu, walaupun rambutnya biru dan segala macem. Yang kalau yang tadi udah biru rambutnya pendek lagi. Iya kurang lah ini yang ini sih kurang banget. Nah season 1 memang ada beberapa yang miss. Iya tatonya tuh jadi kurang kontras. Karena apa? Ya karena orang kulit hitam ya terus terang kalau ditato memang nggak terlalu ini ya. Oh iya Nojiko aslinya putih ya. Nojiko aslinya kalau ini di manga sih putih. Mostly sih putih ya warnanya di manga. Vivi juga sebenarnya putih walaupun orang Alabasta kalau berkulit gelap sebenarnya wajar-wajar aja sih. Gitu kalau buat soal Vivi. Gitu ya?
Enggak lah, tapi kalau buat yang Vivi sih gua lebih ke setuju. Kalau Nojiko mungkin oke, gue masih kurang terima. Tapi kalau Vivi sih gue setuju sama pilihan Oda sih. Kalau lu gimana Tra buat yang si Vivi ini? Concernnya? Sama sih, aku nggak setuju sih. Tetap nggak setuju karena ireng. Iya. Oke, tapi kalau selain Vivi deh, kita bahas yang lain nih yang udah muncul di trailer. Yang dari yang paling kiri atas dulu, raksasanya si Brendan Murray jadi ini Grogu. oke. Ini top oke ya. Marco top ini. Dari CGI-nya udah kelihatan ini nggak main-main, jadi harusnya cocok. Tapi emang tingginya segini aslinya ya. Maksudnya perbandingannya ya. Iya. Kita belum lihat secara ini cuma satu POV aja ya. Coba ini soalnya perspektifnya dari bawah banget, jadi emang kerasanya gede banget. Kita nggak tahu nanti di live actionnya bakal segede apa, tapi harusnya sih cukup menggambarkan ya. Cuman memang jadinya nanti kalau ada Ancient Giant di live action bakal segede apa semana ya? Loki ya? Giant aja kecil dibanding Ancient Giant. Menurut Koko akan sampai ke Loki nggak ini live action kok? Menurut Koko? Menurut biasanya gua soalnya live action itu kan nggak berlang jauh kan? Benar. Gua sih tentunya sebagai nakama ya gue berharap sampai ke Loki. Tapi apalagi dunianya One Piece ini banyak ininya ya, imajinasi gitu. Tapi kalau ngelihat pace-nya nih, gue takutnya Netflix-nya nggak sanggup buat sampai ke sana. Ngerti nggak sih? Karena gini, buat bikin satu season ini tuh One Piece live action tuh jadi salah satu proyek terbesarnya Netflix. Budgetnya tuh gak kira-kira buat bikin satu series ini tuh lumayan gede. Dan ini aja kita lihat, ini aja cuman baru sampai ke Drum Kingdom, belum sampai Alabasta. Buat sampai ke Loki, sampai ke Elbaf Arc itu masih butuh panjang banget. Iya. Jadi ya gue cuma bisa berharap Netflixnya masih punya dana yang cukup buat sampai sana. Karena mungkin biasanya masih, ya nggak tahu ya, bisa 10 season lagi. Bukan nggak mungkin gitu 10 season lagi baru nyampe ke Loki. Iya, berdoa lah teman-teman, sama kita dukung Netflixnya kalau memang hasilnya bagus, kita harus dukung sampai sejauh. Jadi kalian langganan dan nonton aja. Iya. Gitu. Jangan beli di toko oren atau toko biru ya. Jangan beli di toko oren, toko biru, atau nonton di ini ya, yang LK. Iya benar gitu lagi. Guys. Soalnya ya itu tadi, ini bayangin aja, maksudnya dari season 1 season 2 kan jaraknya berapa tahun nih? Kalau anggaplah nanti ada 12 season gitu misalnya. Ini kapan deh? Ini 2026, jadi ini tahun depan. Kalau season 1-nya tuh kemarin 2024 kan? Enggak, season 1 udah lama, season 1 2023 tuh. Iya. Bisa lama banget. Sampai muncrat 3 tahun jaraknya, makanya. Jadi kalau anggaplah ini 10 season lebih gitu ya. Kalian kali aja nanti guys. udah nunggu One Piece aslinya kakak tamat-tamat, ini nunggu live action sampai tahun berapa? Makanya kalau masalah dibikin mah gue yakin selama duitnya masih ada pasti bakal dibikin, karena ininya gede. Cuman ya itu tadi, Netflixnya bakal bertahan nggak selama ya bisa 30 tahun kan, atau at least 10 tahun lah, anggap setahun sekali keluarnya gitu kan. At least 10 tahun lagi gitu. Sama ini kalau masih berlanjut ya live action ini ya, jadi bisa jadi pengobat juga kalau suatu saat One Piece tamat kok ya. Kita masih ada tontonan, yaitu bener ini live karena action. Terus terang dengan kehadiran live action ini sih gue merasa lumayan bersyukur ya. Maksudnya nakama bisa jadi lebih gede lagi, karena banyak loh nakama jalur live action. Nggak sedikit juga. Benar. Nakama jalur manga itu udah banyak, nakama jalur anime apalagi, nakama jalur live COVID action juga udah ada. Jalur COVID udah ada yang nonton pas COVID banyak. Jalur COVID. Termasuk ya Reza Arab juga salah satunya kan. Iya. Maksudnya dia baru nonton setelah itu, dulu cuman tahu tapi nggak tertarik, bahkan Naruto sampai ditato kan katanya gitu. Setelah nonton One Piece baru dah dia. Speed juga gitu kan. Speed juga pas sama. Lagi COVID. Gitu. Nah, live action juga ada ininya sendiri, maksudnya ada fanbase-nya tersendiri yang baru tahu One Piece dari live action gitu. Jadi nggak masalah sih kalau gue justru merasa seneng gitu dengan keberadaan live action ini. Gitu. Nah, udah kita tadi Brendan Murray udah oke. Terus selanjutnya mungkin langsung ke Nico Robin-nya. Mana? Nah, ini Lara Abufa sebagai Nico Robin ini sih cocok sih. Ini masih Robin yang rambut gini. Masih yang masih berponi. Iya. Robinnya masih berponi dengan topi cowboy, bajunya Miss All Sunday banget. Ini sih kata gue cocok banget sih buat jadi Robin. Benar. Apa misterius gimana? Misterius, tatapan matanya tuh tajam-tajamnya dapet, hidungnya juga kan mancungnya tuh dapet gitu. Aura ininya, jangkungnya juga dapet kalau kita ngeliat tadi Robin sama kan tinggi, Oda. Robin kan kan tinggi, iya tuh. Jangkungnya tuh dapet gitu. Benar. Jadi harusnya nih Robinnya bakal keren sih.
Gue sih menantikan bisa jadi actingnya dari Lara Abova ini ya kayak Mihawk lah di season 1. Dia Mihawk tuh lumayan scene stealer sih di season 1 tuh karena cukup menonjol. Semoga ini Robinnya bisa seperti itu. Dan terakhir nih abis Robin, Callum Kerr yang jadi Smoker. Nah ini dia, ini juga nggak salah sih kalau kita lihat. Maksudnya Smoker itu kan emang keren, gagah dan matanya tajam lah gitu. Ini kelihatannya oke sih. Sama yang jadi pertanyaanku tapi bagaimana dia ngisep 2 cerutu ya. Gede loh itu cerutu itu. Cerutu itu gede loh. Dan ini yang lucu sih dari season awal tuh ya. Sebenarnya beberapa kekhawatiran fans itu ntar jadinya bakal cringy gitu nggak? Kayak contohnya kan Zoro gigit pedang. Kalau di Anga atau Ani mungkin keren, tapi kalau dunia nyata lu bayangin orang gigit pedang kan nggak kebayang keren. Tapi ternyata di season 1 oke aja. Iya, karena mungkin yang memerannya bagus juga. Bagus gitu. Nah, nggak tahu nih yang kedepannya. Nggak tahu yang ini, makanya kalau si Callum Kerr sebagai Smoker ini kelihatannya sih bakal oke ya, karena balik lagi Smoker itu seperti Zoro juga. Kalau di manga atau di anime lu keren-keren aja ngisep 2 cerutu. Cuman kalau di dunia nyata lu ngisep 2 cerutu pasti bakal diketawain orang. Nih orang kenapa ini? Gitu. Cuman kalau kita lihat so far dari trailer kelihatannya sih keren, oke lah gitu. Makanya nanti kita lihat aja gimana jadinya. Gue sih menantikan ini juga di trailernya juga kan kita lihat ada motornya Smoker. Iya, sama pedangnya juga aku suka. Pedangnya juga. Pedangnya pengen nunggu sih gue. Keren sih pedang ini GT-nya itu yang pakai apa? Sistone. Sistone, betul. Ini kalau aku balik lagi ke cerutu kayaknya ini kok 2 cerutu itu tapi dijadiin 1 tiang gitu loh kok. Ditempel. Ada 1 ininya lah. Jadi biar masuk mulutnya tuh nggak dua-duanya gitu. Kayaknya mungkin sih gitu propsnya sih bakal seperti itu. Kelihatannya sih kayak gini di bagian pangkalnya tuh disatuin. Betul. Biar gampang digigitnya. Kalau enggak susah banget. Kalau enggak mulut lu penuh yang ada. Nggak bisa ngomong mulut dia penuh, jadinya. Iya. Benar. Tapi ya so far emang production value-nya dari kostumnya bagus. Oke. Nah itu tadi dari sisi aktor-aktornya nih, pemeran-pemerannya yang menurut kita sih semuanya so far nggak ada yang miss ya, ya masih oke semua nih. Nextnya mungkin dari lokasi-lokasi yang ada di trailer yang dari kita lihat ada beberapa. Coba kita lihat dulu dari yang Whiskey Peak-nya. Next. Nah ini Lockdown-nya nih. Lockdown yang ada dari cuplikannya ini kayaknya lumayan menggambarkan sebuah kota yang hidup banget sih, dan production value-nya bisa dibilang nggak main-main. Kalau dilihat dari bangunan-bangunan di sini tuh kerasa banget aslinya. Lockdown ini tempat eksekusi kan? Tempat si Roger dieksekusi. Ini yang bagi eksekusi Luffy itu season 1 ya? Enggak. Season ini berarti? Di sini. Di season 1 tuh nggak nyampe situ. Season 1 tuh cuman beres sampai di Arlong Park. Sampai mereka berlayar lagi udah. Sampai situ doang, nggak nyampe sini. Jadi emang ini langsung terusannya pasti langsung lanjut di Lockdown. Kayaknya episode 1 bakal di Lockdown sampai lawan Bagi sih mungkin. Bagi kesetrum. Bagi langsung ada Smoker dan ada Dragon juga ya. Bener. Episode 1 episode 2 lah. Feeling gua antara dua episode itu bakal ada Dragon. Dan dipikir-pikir Bagi itu salah satu orang yang hampir ngebunuh Luffy loh. Jarang loh yang hampir bisa ngedesak Luffy sampai hampir mati. Bagi salah satunya. Luffy-nya nyantai aja lagi, udah pasrah aja mati. Hai, maaf kawan-kawan, aku mati. Udah santuy banget udah mau mati. Dan itu yang bikin si Smoker kan langsung kaget kan. Persis si Roger nih gitu, maksudnya udah mau mati masih bisa ketawa kayak gitu. Udah nerima ajalnya begitu aja. Gitu. Nah, itu tadi yang Lockdown. Terus yang kita lihat lagi di trailer tadi ada Whiskey Peak. Whiskey Peak-nya itu kalau menurut gue sih ini keren banget sih. Ini kayak kaktus gitu kayak. Iya, emang ininya kan Whiskey Peak tuh emang ininya kaktus gede-gede, tempatnya Zoro ngebantai para bounty hunter dari Baroque Works. Ini tapi sebenarnya ini belakangan sih kan. Jadi harusnya kalau urutan Lockdown Twin Cape dulu, jadi ketemu Krokus sama Labun dulu, baru ke sini. Jadi dia udah dapat log post dulu, baru ke sini. Dan ini yang adegan keren yang Zoronya ngebantai sendirian itu loh, Tra. Yang dia adu minum. Dia adu minum. Kalau kakak ingetin itu gue langsung inget. Langsung inget. Yang dia adu minum sama Nami juga ya? Nami juga adu minum sama penduduk Whiskey Peak. Zoro kalah di orang ke-13, Sami sampai orang ke-15 dia kalah gitu. Walaupun Zoro sebenarnya nggak kalah, dia cuma pura-pura tidur aja karena dia tetap bangun pas mereka bounty hunter udah siap-siap mau ngerampok kru Straw Hat.
dia toto nongol di atas bak keluarin pedang. Karena apa ya, dia bilangnya pokoknya kalau pendekar pedang sejati itu tidak akan membiarkan dirinya mabuk. Asik. Jadi dia tetap sadar, dia lawan lah mereka semua. Tapi sialnya ternyata Luffy-nya sadar dan Luffy-nya nyangka Zoro-nya berbuat jahat karena ini orang udah ngasih Luffy makan. Luffy udah numbangin 3 koki di situ gitu. Malah berantem lah dia sama Zoro. Itu kocak banget. Jadi gue menantikan gue menantikan si adegan itu nanti di live action bakal kayak gimana Luffy versus Zoro untuk pertama kalinya ini. Lah berarti di sini Zoro posisinya kan dia udah abis kalah sama Mihawk kan. Habis kalah sama berarti Mihawk. tinggal 1. Enggak, di Lockdown. Jadi sebelum mereka sampai Whiskey Peak, jadi kan Lockdown dulu, Lockdown, Twin Cape, baru Whiskey Peak. Di Lockdown itu dia dapat 2 pedang. Yang dia ke toko yang itu. Dia ke toko itu yang ketemu berarti si. ada nih adegannya nanti. Wah, nice. Nah itu juga bakal jadi salah satu adegan yang ditunggu-tunggu yang pasti yang ngelempar Sandai Kitetsu. Iya. Kalau memang tanganku terpotong berarti sampai sini saja. Iya, asik. Kayak sini saja pasangannya Shanks nanti. Yoi. Shanks kiri dia kanan. Bener. Aduh itu keren banget sih pasti adegannya. Keren. Iya gimana ya nanti dia bikin adegan. Terus gue penasaran sih. Iya tadi soalnya penjualnya ada kan ya. Ada, penjualnya udah ada di cashnya. Nice. Siapa Ippon Matsu, siapalah namanya itu. Pokoknya penjualnya udah ada. Jadi harusnya adegan itu bakal ada di live action gitu. Terus dia dapat Yubashiri juga di situ. Jadi habis mereka dapat Yubashiri, mereka berlayar yang ke ini Labun. Nah ini Ippon Matsu. James Hiroyuki Liao. Tapi mukanya serius banget ya. Jadi muka apa tampang aktor serius gitu. Tapi di sini kan Ippon Matsu kan cengengesan terus gitu ininya. Iya. Kita lihat aja apakah dia berhasil memerankan si Ippon Matsu ini dengan bagus. Harusnya sih oke lah. Nggak sabar. Oke, nah kalau kita runut berarti abis ini sebenarnya sebelum Whiskey Peak tadi ada Labun dulu. Nah itu juga tadi keren sih sebenarnya Labunnya walaupun emang agak ngeri ya karena banget. Malah jadi kayak Moby Dick. Iya. Ngomongin Labun ya, ngomongin Labun kan ini lagi ada yang lagi rame kan kok sekarang kok. Apa tuh? Yang bendera-benderaan bukan. Apa nih yang lagi rame? Dia tiba-tiba masuk tuh bendera-benderaan. Soalnya di mukanya Labun digambarin bendera. Gue ingetnya itu. Apa nih? Yang nggak tahu kok pernah ada lewat apa enggak beritanya yang ada paus orca. Oh, yang paus orca bunuh orang. Iya. Ya padahal itu fake. AI. Iya fake itu. Itu AI itu hoax. Saya pamit undur diri. Itu hoax. Jadi cukup sampai situ saya buat kalian yang masih baca berita soal. Saya percaya loh. Itu hoax. Tapi banyak beritanya. Jadi memang beneran ada kasusnya orca ngebunuh trainernya, tapi bukan yang itu. Yang beredar baru-baru ini itu tuh hoax, itu buatan AI gitu. Enggak yang sampai ada gambarnya yang orangnya di dalam mulutnya kan dimakan gitu, tangannya keluar segala macem. Ada kan? Itu tuh hoax, itu AI gitu. Ya buat teman-teman ini adalah informasi baru ya teman-teman ya. Nih, viral hoax bunuh Gak perlu pelatih. Dikeluarin juga Mimin, hei tolong. Gak perlu, ini kita lagi ngomongin One Piece Pak. Jadi gak perlu Pak, tolong. Dah, oke, pokoknya gitu. Cukup. Itu jadi intinya yang kemarin beredar itu hoax, walaupun benar pernah ada kasusnya benar itu pernah ada, tapi bukan yang itu. Pokoknya itu hoax. Oke, kita balik lagi ke Labun. Balik lagi ke Labun. Gambar yang tadi. Tertipu saya Pak. Maaf ya nakama, maaf. Oke, balik lagi ke Labun. Nah, ini kalau kita lihat dari cuplikan trailernya, ini nih keren banget sih menurut gue. Gue juga nggak sabar nungguin adegan ini pas mereka masuk di Grand Line, lewat apa namanya Reverse Mountain ini. Soalnya itu seingat gue di manganya ini tuh kayak sebuah petualangan yang seru gimana mereka naik ke atas, terus pas turun ke bawahnya tuh yang ada Usoppnya lepas lah, ditangkap sama Luffy segala macam. Pokoknya tuh kayak rusuh banget sebelum mereka akhirnya bisa ngelihat ada paus, terus kan sama Nami disuruh belok, dibelokin tapi patah. Jadi akhirnya mereka nabrak. Digebuk sama Luffy. Iya, karena nabrak kan apa depannya Mary itu yang kepala dombanya patah, digebuk sama Luffy jadinya. Ditinju lah si Labun. Aduh, itu konyol banget. Tempat duduk gua, cowok. Gitu, padahal udah lolos mereka kan udah lolos samping dikebuk langsung ngamuk satu kapal. Bodoh sekali. Baka Ero. Aduh, langsung itu gue nggak sabar menunggu. Jadi adegan nanti Luffy berantem lawan Labun itu pasti lucu banget sih di live action. Kayak gimana gitu, penasaran gue di aslinya. Yang mana walaupun kita tahu nanti adegan ketemu Crocus juga sebenarnya itu lucu sih. Yang pas dia keluar ini, jangan lakukan itu anak muda atau akan ada yang terluka. Oh ya, siapa Pak Tua? Saya.
Itu salah satu adegan yang gua nggak lupa sih, yang pas dia bikin Zoro sama Sanji ngamuk-ngamuk. Karena seenaknya aja jawab. Aduh, ya pokoknya itulah, nanti kita akan menyaksikan itu semua di season 2 ini tampaknya gitu. Dan yang pasti masih ada beberapa kejutan juga, karena kan ini masih tahun depan ya. Ini baru trailer pertama. Biasanya sih masih ada trailer kedua, mungkin ada trailer ketiga atau berapa, pasti ada final trailernya. Jadi kita masih bisa lihat yang lain-lain, termasuk yang Oktra tunggu-tunggu. Apa? Si Chopper. Gitu. Chopper bakal diedit seperti apa nih? Soalnya yang pertama kali keluar, kalau gambar-gambar yang kemarin Choppernya emang lumayan ngeri sih. Iya, serem banget. Kayak Sonic, film Sonic yang live action yang pertama kan ngeri banget. Betul. Nah ini nih. Tapi memang selama dia belum rilis, ini masih bisa untuk di reward. Masih bisa, karena masih ada waktu sampai tahun depan juga toh. Kayak Sonic juga akhirnya nggak jadi pakai Sonic yang ngeri itu kan, jadinya pakai Sonicnya yang lebih bagus, lebih kartun lah gitu, walaupun live action. Nah ini juga kan emang jadi concern para nakama juga nih, Choppernya terlalu real, terlalu ngeri. Jadi mungkin ada kesempatan buat Netflix buat ganti ini jadi lebih lebih kartun lah. Bulu-bulunya tuh kayaknya yang bikin serem mungkin banget. Ya bulu-bulu, matanya juga terlalu asli, jadinya nggak terlalu manusia. Harusnya kan kalau kayak kita lihat, dia makan buah manusia kan, hito-hito. Bener kan? Sih, nggak salah, dia makan buah manusia jadi kayak manusia, makanya dia bisa hidup. Tapi nggak berarti di live action harus dibikin 100% kayak manusia juga nggak sih? Bener. Kayak rusa asli gitu. Kalau bentuk rusanya mungkin boleh lah, pas dia jadi bentuk rusa dibikin rusa asli itu masih oke. Tapi kalau bentuk hybrid atau bentuk yang kayak tadi gitu kan, brain point, ya jangan dibikin asli banget lah gitu. Semoga aja nih ada waktu nih buat Netflix buat ngeganti. Oke, nah tapi ngomong-ngomong soal Chopper nih, di sini kan arc bisa dibilang endingnya tuh sampai di Drum Kingdom, jadi arc-nya Chopper lah bisa dibilang. Nah Drum Kingdom itu sendiri walaupun nggak ada di trailer ya, tapi gue bakal nunggu-nunggu banget sih. Karena ada Wapol kan. Ada Wapol, bener. Tapi Wapol belum muncul juga di trailer. Tadi di deretan cast aja. Tapi pemerannya udah ada. Pemerannya udah ada. Pemeran Wapol, Dalton, Kureha, terus anak buahnya ada semua. Hiruluk yang nama aktornya sama tadi. Harelik dan Hiruluk. Ya. Nah, berarti nanti akan ada adegan di mana Luffy bawa Nami naik ke atas tuh, manjat. Yang di punggungnya itu di yang gendong. Luffy gendong. Bukannya Luffy gigit ya baru dia manjat ya? Manjat apa dia gendong gak sih? Gendong ya, bukan gue digendong ya? Enggak digigit. Oh iya, Sanji yang digigit, benar. Iya. Terakhirnya Sanji pingsan, jadi Sanji digigit sampai ke atas. Sanji. Sebagai fans Zoro maklum ya. Uban. Begitulah. Nah, tapi Drum Kingdom ini sebenarnya soalnya jadi salah satu arc yang paling memorable sih, terutama di kalangan para nakama, terutama adegan pas Drum Kingdomnya jadi pohon sakura gede, yang Choppernya nangis itu salah satu momen paling sedih. Drum Kingdom berarti bakal ada Blackbird dong. Kurohige-nya mungkin ada, tapi masih siluet. Seingat gue di manganya pun cuman datang nanyain soal Ace atau ini kalau nggak salah, tapi belum muncul secara full. Ace kalau nggak salah ada, walaupun nggak ditampilin secara ini, karena dia lagi nyari Luffy sebelum muncul di Alabasta, dan dia udah pernah muncul tuh di Drum Kingdom kalau di manga. Jadi kita nggak tahu apakah Ace bakal jadi cameo nanti di live action ini, kita nggak tahu, kita nantikan aja. Soalnya di deretan cast nggak ada loh Ace. Sementara karakter-karakter lain yang munculnya cuma sebentar aja ada, kayak Crocodile contohnya. Crocodile tuh munculnya pasti cuma sebentar, soalnya ini kan nggak nyampe Alabasta. Betul. Ini cuma nyampe Little Garden. Betul. Sementara Ace itu salah satu karakter penting juga kan. Bener. Jadi nggak mungkin tiba-tiba nggak ada case-nya dan diperkenalkan. Siapa tahu Robert Downey Junior kan. Ketuaan dong, ketuaan kalau Robert Downey Junior. Kenapa gue ambil referensi orang-orang tua semua ya? Kenapa dari tadi Sylvester Stallone lah, Arnold Schwarzenegger lah, ini udah jadi Garp mungkin bisa. Mungkin iya. Jadi Sengoku sama Garp gitu kan. Itu bisa, tapi kalau jadi Ace terlalu tua mereka. Gitu. Nah, menarik sih. Jadi mungkin aja nih ya guys, cuman jangan expect ketinggian karena bisa aja nggak kejadian. Tapi mungkin Ace muncul, tapi karena cuman cameo sebentar banget, jadi dia nggak masuk di cast tadi. Dan bisa juga buat surprise. Bisa. Kayak Spider-Man mah contohnya, inilah Andrew Garfield kan nggak diumumin, toto ada di No Way Home dia nongol gitu, bisa jadi. Benar bisa jadi sih. Nah itu juga yang menarik karena ini ditutup sampai di Drum Kingdom doang, berarti
lanjutannya berarti di season 3 ini bakal Season langsung 3 pecah disambung. sih. Pecah banget. Season 3 pecah Karena sih. itu pasti Alabasta dan S, itu ada S, berapa ada episode? Alabasta. Bener. Ada Alabasta, ada Crocodile segala macam. Aduh, Bonklai, Bones. Semua ininya muncul. Nah, itu jadi pertanyaan juga sih sebenarnya nanti season 3 bakal sampai mana? Bener sih. Ya nggak sih? Apakah sampai Alabasta soalnya cukup panjang. Soalnya iya Alabasta bakal panjang banget. Abis Alabasta tuh langsung nyambung ke Jaya, langsung nyambung Skype ya. Jadi gimana ya? Kalau dipotong lagi, paling berarti mungkin nyambungnya dipotong di Jaya. Jadi Skype-nya bakal di season 4 mungkin. Tapi kalau kayak gitu jadinya agak ini ya agak nge-stretch ya. Jadi bisa jadi nanti nyampe Loki kayak yang lu bilang nggak 10 season bisa lebih tuh. Ya nggak sih? Soalnya kalau kita lihat yang sekarang nanggung ya. Kalau misalnya Alabasta sampai Skype diberesin di season 3, berarti season 4 dibuka dengan Long Ring Longland jelek banget. Ya nggak sih? Iya. Justru kalau mau di endingin di Long Ring Longland kayaknya. Jadi nyambung ke Water 7 atau enggak endingnya tuh di Water 7 biar ada apa ya ekspektasinya hype-nya lah gitu. Jadi awal Water 7 baru di season 4 misalnya. Tapi kalau satu season 2 arc gitu dan 2 arc panjang lagi. Maksudnya Skype sama Alabasta itu termasuk arc yang lumayan panjang. Apalagi dibandingin yang ada di sekarang di Lockdown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Drum Island kan relatif pendek-pendek. Iya betul. Bukan arc yang panjang kayak Alabasta gitu iya. Kan. Makanya ini agak-agak ngeri sedap sih. Soalnya kalau dipotong terlalu panjang, gue takutnya banyak info atau adegan penting yang kelewat. Bener sih. Tapi kalau dipanjangin jadi satu season juga, nanti kapan mau nyusulnya? Gue gak kebayang nanti Marineford yang sepanjang itu nanti gimana ya? Iya bisa 2 season mungkin kalau pace-nya ini nggak tahu dah. Ini makanya ini Marineford bro, gimana ya, rame nggak ya? Marineford salah satu arc paling seru gitu kan. Impel Down Water 7 juga ini loh, kan itu nyambung soalnya. Iya sih, bener sih. Impel Down sama Water 7. Iya, Impel Down banyak makhluk-makhluk yang aneh lagi. Iya. Sorry, Impel dan Water 7 Enies Lobby. Water 7 sama Enies Lobby kan nyambung. Jadi kayak kalau dipisahin agak-agak ini sih cliffhanger banget. Apakah scene di mana Mary dibakar akan sesedih di manga atau anime ya? Itu dia, itu juga kita harus tunggu nanti. Tapi masih lama teman-teman. Itu masih lama, itu bisa season 4 atau 5 lah kita mungkin. Kita bisa lihat di season 2 dan season 3 yang dekat dulu aja, benar. 2 sama 3 dulu nih. Benar. 3 sih kalau menurut gua season scene paling memorable kalau di Alabasta apa Tra menurut lu Tra? Ya itu pembagian tim, terus Usopp yang hidungnya patah. Oh iya. Itu segala macam, itu pembagian tim itu. Zoro lawan Dashbone, Bonchan lawan Sanji gitu-gitu. Pas mereka mau mengecoh ini ya, naik bebek itu. Betul, Karu. Naik bebek. Oh, sama nanti yang lucu pasti ada ada Kung Fu Dugo. Kung Fu Dugo bener banget lagi. Alabasta tuh salah satu yang favoritnya gue karena banyak binatang-binatangnya kan. Sama nanti ada kepiting, betul, raksasa yang jalan. yang jalannya nyamping. Iya, kalau diinjak sama cewek lope-lope. Iya, lope-lope. Iya, jadi ngebus. Iya, sama debutnya Poneglyph. Betul. Pertama kali ada Poneglyph dan segala macam itu di Alabasta. Betul. Di makamnya para raja itu yang dibacain sama Robin, yang dia nipu si Crocodile, padahal sebenarnya itu tentang Pluton tapi dia nggak ngomong sama sekali gitu kan. Gitu. Nah, yang pertama bukannya yang Zoro masuk ke dalam dulu itu yang itu kan di Skype. Itu Alabasta kok. Dan itu di itu sebenarnya filler sih, nggak ada di manga, nggak ada, cuman ada di anime. Tapi ketemu ini loh, ketemu Poneglyph kan. Gua tahu, tapi itu kalau gua baca itu tuh ternyata filler. Jadi di manga emang nggak ada. Di manganya nggak ada, cuman ada di anime. Jadi itu ya nggak tahu ya. Jadi bisa dibilang filler. Teman-teman gitu deh. Kalau Poneglyph yang pertama itu yang ditemukan Zoro itu tentang apa isinya gitu kan. Coba kalau ada yang tahu boleh langsung taruh di kolom komentar guys. Monggo. Gitu. Yang pasti makanya ini Alabasta bakal seru sih di season 3 tapi sayangnya season 2-nya aja masih tahun depan nih. Iya sih. Gitu. Season 3 sih pecah banget makanya. Gila. Makanya dia udah tahu itu, makanya dia langsung di teaser kemarin langsung diumumin season 3 bakal ada gitu. Jadi orang udah langsung season 2 sampai Drum Island berarti season 3 Alabasta. Wah, ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu sama semuanya. Soalnya puncak dari semuanya. Jadi Alabasta kan memang
dimulai itu arc-nya sebenarnya udah ada dari dari season 2 ini harusnya. Karena begitu dia masuk ke Whiskey Peak, itu udah ada soal Baroque Works, udah ada semua soal Miss Wednesday segala macam. Malah Miss All Sunday-nya udah ketemu di situ gitu si Nico Robin-nya kan. Nanti baru ketemu lagi di Alabasta, tapi dia ngelewatin Little Garden dulu, nanti lawan Mr. Tree, Miss Golden Week, Mr. Five sama Miss ini siapa? Enggak, itu Mr. Five sama ini udah kalah sebenarnya di Whiskey Peak. Yang gambar-gambar yang lukis-lukis itu Golden Week. Golden Week, iya Lucu Miss Golden Week. dia. Gitu. Dan itu pertama kali Sanji jadi Mr. Prince Mr. di Prince. Little Garden yang dia nipu krokodil. Diangkat teleponnya, halo ini adalah restoran. Mr. Prince nggak tuh. Jadi Mr. Prince, ada ya itulah salah satu yang arc yang dinanti-nanti juga sih sebenarnya di season 2 ini ya bagian Drum Island, Little Garden sama Whiskey Peak, 3 itu sih. Aku nunggunya Drum Island. Drum Island ya, yang pas ketemu Chopper. Iya sih. Apalagi kita benar-benar nggak dikasih lihat di trailer sama sekali gimana tampilan Drum Island-nya lah dengan bunga sakura dan segala macem. Jadi ini jadi penasaran juga. Kalau kalian sendiri gimana guys? Dari season 2 trailer ini apa yang bikin kalian penasaran dan momen apa gitu yang kalian paling pengen lihat di live action-nya nanti gitu. Tulis di kolom komentar guys. Rasanya udah cukup panjang sih kita ngobrolin buat soal live action ini karena kan baru satu teaser juga kan. Belum ada trailer berikutnya, belum ada info-info lanjutan, jadi pantau terus aja infonya nanti di Upstation Media tentunya. Gitu guys. Mungkin sampai sini dulu aja buat yeping-yepingnya kali ini gitu. Nah jangan lupa buat di like and subscribe sekali lagi channelnya. Dan seperti yang tadi kita udah bilang, kalau mau tahu info-info seputar dunia gaming, esports, animanga, movies dan lainnya, follow Upstation Media di sosial medianya kita, ada di Instagram, TikTok dan juga website. Oke, jadi jangan kelewatan. Dan nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi. Begitu udah lebih banyak bahan soal live action ini, pasti kita bakal bahas lagi. Betul. Dan kalau kalian juga ada ide, kita mau ngundang siapa, komunitas mana gitu, komunitas nakama dari mana buat tampil kayak episode sebelumnya sama Bang Rian ya. Langsung aja taruh di kolom komentar atau coba kontak kita di DM atau di mana bebas gitu. Mungkin bisa undang Bu Airin kayak podcast sebelah. Bu Airin nakama ya ternyata ya dia. Bu Airin sini dong Bu Airin. Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget buat yang udah nonton. Kita pamit undur diri dulu sampai sini aja buat episode ceramah kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.